Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sedang menjadi perbincangan hangat di dunia otomotif. Industri otomotif kembali mencuri perhatian dengan berbagai inovasi dan perkembangan terbaru yang tidak boleh dilewatkan. Gaikindo baru saja merilis data penjualan mobil selama April 2025 dan hasilnya penuh kejutan. Data ini menunjukkan perubahan besar dalam preferensi konsumen. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tapi gambaran nyata bagaimana selera konsumen Indonesia terus berkembang dan persaingan semakin ketat. Setiap angka memiliki cerita di baliknya. Salah satu yang paling menarik, tentu saja, adalah gebrakan BYD. Merek ini telah membuat langkah besar yang mengejutkan banyak pihak. Merek asal Tiongkok ini berhasil menembus dominasi merek-merek Jepang dan Korea yang selama ini menguasai pasar Indonesia. Apa strategi mereka? Bagaimana mereka bisa begitu sukses? Di video kali ini, kita akan membedah satu persatu, mengulik performa 10 besar merek mobil terlaris di Indonesia selama bulan April 2025. Kita akan melihat apa yang membuat mereka unggul. Siapkan diri Anda untuk data-data yang menarik, analisis tajam, dan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang masa depan industri otomotif di tanah air. Jangan lewatkan informasi penting ini. Toyota, nama yang tak pernah lepas dari daftar mobil terlaris di Indonesia. Sejak pertama kali hadir di pasar, Toyota telah menjadi simbol keandalan dan inovasi. Di bulan April 2025, Toyota kembali berhasil mempertahankan tahta dengan penjualan mencapai 16.077 unit. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat persaingan yang semakin ketat di industri otomotif. Angka yang fantastis, namun jika kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, terlihat adanya penurunan. Penurunan ini bisa menjadi tanda bahwa pasar mulai jenuh atau ada faktor lain yang mempengaruhi. Apakah ini sinyal bahwa dominasi Toyota mulai terancam? Atau mungkin ada pesaing baru yang mulai menarik perhatian konsumen? Atau hanya fluktuasi pasar yang wajar? Pasar otomotif memang dikenal dengan dinamika yang cepat dan seringkali sulit diprediksi. Yang pasti, Toyota tidak boleh lengah. Mereka harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka. Inovasi dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan selera konsumen akan menjadi kunci bagi Toyota untuk mempertahankan posisinya di puncak persaingan. Mereka harus selalu siap menghadapi perubahan tren dan kebutuhan pasar. Pertanyaannya, apakah Toyota siap menghadapi tantangan tersebut? Hanya waktu yang akan menjawab. Di posisi kedua, kita memiliki Daihatsu dengan penjualan mencapai 8.884 unit. Daihatsu memang selalu menjadi salah satu pemain kuat di pasar mobil Indonesia. Strategi mereka menawarkan mobil dengan harga terjangkau dan irit bahan bakar, terbukti efektif menarik hati konsumen Indonesia. Namun, Daihatsu juga tidak boleh berpuas diri. Inovasi tetap menjadi kunci untuk terus bersaing, terutama di tengah serbuan merek-merek baru yang semakin gencar. Mampukah Daihatsu terus menempel ketat Toyota atau bahkan menggeser posisinya? Suzuki berhasil mengamankan posisi ketiga dengan penjualan sebesar 4.145 unit. Meskipun tidak sefenomenal Toyota dan Daihatsu, Suzuki tetap menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan mobil dengan harga terjangkau dan performa yang tangguh. Keberhasilan Suzuki bertahan di tengah persaingan ketat industri otomotif Indonesia patut diapresiasi. Namun, Suzuki perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen yang semakin berkembang. Akankah Suzuki mampu mempertahankan eksistensinya di masa depan? Chapter 4. Mitsubishi Motors bertahan di posisi 4. Mitsubishi Motors berada di posisi keempat dengan penjualan sebesar 3.791 unit. Merek asal Jepang ini memiliki basis penggemar yang cukup loyal di Indonesia. Model-model seperti Pajero Sport dan Xpander menjadi andalan Mitsubishi Motors untuk menarik hati konsumen. Namun, Mitsubishi Motors perlu terus meningkatkan inovasi dan memperluas jaringan penjualannya agar dapat bersaing lebih agresif dengan para pesaingnya. Mampukah Mitsubishi Motors mempertahankan posisinya di tengah persaingan yang semakin ketat? Chapter 5. BYD sang penantang baru dari Tiongkok.
Inilah kejutan terbesar di bulan April 2025. BYD, sebuah merek yang mungkin belum terlalu dikenal oleh banyak orang, kini menjadi sorotan utama. BYD, merek asal Tiongkok ini berhasil menembus urutan 5 besar dengan penjualan mencapai 3.496 unit. Ini adalah pencapaian yang luar biasa mengingat persaingan ketat di pasar otomotif. Kehadiran BYD dengan teknologi mobil listriknya jelas menggebrak pasar otomotif Indonesia. Mobil-mobil listrik mereka mulai terlihat di jalan-jalan Indonesia, menandakan perubahan besar dalam preferensi konsumen. Strategi BYD menawarkan mobil listrik dengan harga kompetitif dan teknologi terkini terbukti efektif menarik perhatian konsumen. Mereka tidak hanya menawarkan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga fitur-fitur canggih yang membuatnya menarik. Apakah BYD akan menjadi ancaman serius bagi merek-merek besar lainnya? Dengan pertumbuhan yang begitu cepat, banyak yang mulai mempertanyakan posisi dominan merek-merek lama. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, BYD telah mengubah dinamika pasar otomotif dengan kehadirannya. Chapter 6. Honda, berjuang mempertahankan eksistensi. Honda harus puas berada di posisi ke-6 dengan penjualan sebesar 3.000 unit. Merek asal Jepang ini sepertinya masih berjuang untuk menemukan kembali formula suksesnya di pasar otomotif Indonesia. Persaingan yang semakin ketat dan perubahan selera konsumen menjadi tantangan tersendiri bagi Honda. Honda perlu segera berbenah dan mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru agar dapat kembali bersaing di pasar otomotif Indonesia. Mampukah Honda bangkit dan merebut kembali kejayaannya? Chapter 7. Isuzu, fokus di segmen komersial. Isuzu menempati urutan ke-7 dengan penjualan sebesar 1.635 unit. Merek asal Jepang ini memang lebih fokus pada segmen kendaraan komersial, seperti truk dan pickup. Meskipun tidak sepopuler merek-merek lain di segmen kendaraan penumpang, Isuzu memiliki basis pelanggan yang loyal di segmen kendaraan komersial. Kehandalan dan performa menjadi andalan Isuzu untuk memenangkan hati konsumen di segmen ini. Akankah Isuzu terus mempertahankan dominasinya di segmen kendaraan komersial? Chery berada di posisi ke-8 dengan penjualan sebesar 1.620 unit. Merek asal Tiongkok ini semakin menunjukkan taringnya di pasar otomotif Indonesia. Dengan menawarkan mobil dengan desain yang menarik, fitur yang lengkap, dan harga yang kompetitif, Chery berhasil menarik perhatian konsumen Indonesia. Kehadiran Chery semakin memperketat persaingan di pasar otomotif Indonesia. Mampukah Chery terus meningkatkan penjualannya dan menjadi salah satu pemain utama di pasar otomotif Indonesia? Hyundai harus puas berada di posisi ke-9 dengan penjualan sebesar 1.607 unit. Merek asal Korea Selatan ini tampaknya masih kesulitan untuk menembus dominasi merek-merek Jepang di pasar otomotif Indonesia. Meskipun menawarkan mobil dengan desain yang modern dan fitur yang canggih, Hyundai masih perlu meyakinkan konsumen Indonesia akan kualitas dan daya tahan produknya. Akankah Hyundai mampu mengubah persepsi konsumen dan meningkatkan penjualannya di masa depan? Mitsubishi Fuso menutup daftar 10 besar dengan penjualan sebesar 1.404 unit. Sama seperti Isuzu, Mitsubishi Fuso juga lebih fokus pada segmen kendaraan komersial. Truk Colt diesel menjadi andalan Mitsubishi Fuso untuk memenangkan hati konsumen di segmen ini. Kehandalan dan efisiensi bahan bakar menjadi faktor utama yang membuat Mitsubishi Fuso tetap menjadi pilihan utama di segmen kendaraan komersial. Akankah Mitsubishi Fuso mampu mempertahankan posisinya di tengah persaingan yang semakin ketat di segmen kendaraan komersial? Data penjualan mobil selama April 2025 menunjukkan bahwa industri otomotif Indonesia semakin dinamis dan kompetitif. Pergeseran selera konsumen dan masuknya pemain-pemain baru menciptakan tantangan tersendiri bagi para produsen otomotif. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi para produsen otomotif yang mampu berinovasi dan beradaptasi dengan cepat. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru seputar industri otomotif.